Saya harus memperkenalkan dulu nih kepada netizen yang anak milenial, mungkin banyak yang lupa, jadi saya ingatkan. Beliau ini adalah pakar ilmu politik dan ilmu pemerintahan, dan tercatat dalam sejarah Republik ini adalah sebagai pencetus dimulainya sistem otonomi daerah pasca Orde Baru. Saya langsung memperkenalkan beliau, Profesor Rias Rasyid, MA, PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Banyak orang yang tertipu dan terkecoh memilih dia karena ini tadi ada suasana baru sesudah reformasi yang kemudian menggiring kita percaya pada hal-hal yang berbau pencitraan. Dulu-dulu kan tidak ada itu. Iya. Itu dulu dipelopori oleh SBY. Jadi bapak pencitraan Indonesia itu adalah SBY. Jadi yang pertama pencitraan itu SBY, ya? SBY. Bukan Pak Jokowi. Bukan. Jokowi ini adalah murid yang baik, ya, murid yang baik untuk meniru dan merusak. Gitu loh. Jadi dia meniru pencitraan SBY tapi kontennya merusak. Tapi ada juga kalangan yang menyatakan, Prof, katanya Pak Jokowi ini profilnya antitesa dari profilnya SBY. Oh tidak, mereka sangat mirip. Sangat mirip dari gaya pencitraan, dari pola-pola komunikasi itu mirip-mirip semua. Cuma memang yang kalau SBY itu karena pendidikannya bagus, kepribadiannya juga bagus, jadi dia tidak terlalu kelihatan gitu loh. Itu tidak terlalu kelihatan kalau kepalsuan-kepalsuannya itu betul-betul membawa keburukan. Kalau ini kan karena memang rendah dasarnya ya, jadi apapun itu ketahuan. Rendah pendidikannya? Pendidikan rendah, kemampuan rendah, maaf aja. Itu kalau masuk IPA tidak lulus Pak, kalau saya menguji. Jadi kalau dia masuk di sekolahnya Prof Rias nggak lulus ya? Masuk sekolah saya uji tidak lulus dia. Oke, kalau begitu Prof, berarti sebenarnya bukan antitesanya SBY ya, Pak Jokowi? Bukan, dia pelanjut. Pelanjut ya? Dia pelanjut. Cuma dia keliru dan buruk anunya, melanjutkannya itu buruk. Tidak lebih baik. Seharusnya kan pelanjut itu lebih baik. Ini lebih buruk. Berarti kalau begitu perilaku politiknya yang tidak pantas. Banyak yang tidak pantas, terutama yang ingkar janji itu loh. Ingkar janji, bohong, tidak amanah. Kan semua persyaratan untuk kepemimpinan yang buruk ada sama dia. Jadi ini karena orang tiba-tiba terjebak dengan situasi pencitraannya pada saat pencitraan. Yang modalnya itu basisnya sudah dibangun oleh Pak SBY. Kemudian Pak SBY di ujung-ujung jalan itu memudar, ada beberapa kasus yang dikaitkan dengan beliau. Ya, kemudian orang mengharap ada penggantinya yang lebih baik. Ini di frame lah itu cerita-cerita mengenai kehebatan dia di Solo. Padahal sebenarnya itu bohong semua. Jadi sekdanya sendiri sudah ngomong kok. Jadi framing tentang kehebatan Pak Jokowi di Solo itu sebuah kebohongan ya? Kalau menurut saya itu sebuah penipuan gitu. Sebuah penipuan. Masuk Jakarta. Dan yang beda dengan Pak SBY itu, Pak SBY kan tidak pernah secara terang-terangan mengingkari janjinya sendiri. Nah, cuma kadang-kadang memang kan ada selip-selip sedikit gitu. Dan itu biasa dalam politik ya. Sekarang kita bisa maafkan lah dibanding dengan kalau Jokowi itu dia terang-terangan. Contoh misalnya, ketika dia kampanye untuk DKI Jakarta, dia kan sampai disumpah di muka orang banyak itu, dia berjanji tidak akan meninggalkan DKI sampai 5 tahun. Iya Pak, dia bikin di muka umum Pak, direkam. Apa yang terjadi kita sudah tahu semua. Saya selama dia jadi gubernur DKI kan teman-temanku kan banyak di DKI. Saya tanya-tanya mereka kan, apa saja yang dilakukan orang itu di Jakarta di DKI itu? Gak ada Pak. Bahkan ada seorang yang pernah menjabat, waktu itu pernah ditunjuk menjadi penjabat sekda. Saya lupa namanya. Saya ketemu. Bagaimana keadaan Pak Jokowi? Aduh payah Pak. Sekda ini. Gimana payahnya? Dia itu kalau rapat tidak pernah selesai. Ya, mimpin rapat 10 menit tinggalkan karena mau belusukan. Jadi tidak pernah ada keputusan yang kita ambil dengan dia. Lalu bagaimana? Ya justru dieksekusi oleh Ahok. Jadi kawan ini memuji Ahok justru kalau dia bandingkan dengan Jokowi yang tidak pernah tuntas memimpin rapat. Ahok itu memimpin rapat sampai tuntas dan dia bisa eksekusi. Kaget juga saya. Jadi Jokowi itu sama sekali tidak punya leadership. Leadership ya? Tidak punya leadership. Ini ancaman besar terhadap negara.